Yang pertama ada pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan pada bahan genetik, yaitu DNA atau RNA. Mutasi dapat terjadi pada tingkat gen maupun kromosom. Mutasi dapat diwariskan apabila terjadi pada sel kelamin, tetapi tidak diwariskan jika terjadi pada sel tubuh. Salah satu contoh mutasi pada manusia adalah penyakit progeria, yaitu penuaan dini akibat mutasi gen. Dalam pembahasan mutasi, terdapat beberapa istilah penting, yaitu mutagen sebagai faktor penyebab mutasi, mutan sebagai individu yang mengalami mutasi, serta mutagenesis sebagai proses terjadinya mutasi. Selanjutnya, tokoh-tokoh penemu mutasi. Penelitian mengenai mutasi dikembangkan oleh beberapa tokoh, yaitu Hugo de Vries yang pertama kali memperkenalkan istilah mutasi. Yang kedua, Seth Waite yang meneliti mutasi pada domba angkor. Thomas Han Morgan yang meneliti mutasi pada lalat buah Drosophila melanogaster. Hermann Joseph Muller yang menemukan bahwa sinar X dapat menimbulkan mutasi buatan. 2. Macam-macam mutasi. Mutasi dapat dibedakan berdasarkan proses terjadinya bagian tubuh yang mengalami bagian genetik yang berubah, serta perubahan jumlah kromosom. Lalu, selanjutnya, macam-macam mutasi. Yang pertama, mutasi berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan prosesnya, mutasi dibedakan menjadi mutasi alami atau spontan dan mutasi buatan atau induksi. Mutasi alami terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya akibat radiasi alam atau kesalahan replikasi DNA. Mutasi buatan terjadi karena pengaruh manusia, seperti penggunaan radiasi dan bahan kimia, dan banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Yang kedua, mutasi berdasarkan bagian tubuh. Berdasarkan bagian tubuh yang mengalami mutasi dibedakan menjadi mutasi somatis dan mutasi generatif. Mutasi somatis terjadi pada sel tubuh sehingga tidak diwariskan, sedangkan mutasi generatif terjadi pada sel kelamin dan dapat diwariskan kepada keturunan. Yang ketiga, berdasarkan bagian yang mengalami mutasi. Yang A, bagian A, mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen atau mutasi titik adalah perubahan urutan basa DNA. Mutasi ini meliputi mutasi pergantian biasa berupa transisi atau transversi, serta mutasi pergeseran rangka berupa delesi atau insersi. Mutasi gen dapat menyebabkan perubahan sifat organisme. Lalu bagian B, mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan pada struktur atau jumlah kromosom. Berdasarkan strukturnya, mutasi kromosom meliputi delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Mutasi ini umumnya berdampak besar terhadap fenotipe individu. Mutasi berdasarkan jumlah kromosom. Mutasi berdasarkan jumlah kromosom dibedakan menjadi aneosomi dan euploidi. Aneosomi merupakan perubahan bagian kromosom seperti monosomi dan trisomi. Euploidi merupakan perubahan satu set kromosom seperti monoploid, diploid, dan triploid. Aneuploid pada manusia. Aneuploid pada manusia dapat menyebabkan berbagai sindrom antara lain sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edward, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, dan sindrom Triple X. Contohnya, sindrom Down disebabkan oleh trisomi kromosom 21, sedangkan sindrom Turner terjadi pada perempuan dengan kromosom XO. Selanjutnya, dampak mutasi. Mutasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif mutasi adalah menambahnya variasi genetik dan dimanfaatkan dalam pemulihan tanaman. Dampak negatif mutasi dapat menyebabkan kelainan genetik dan berbagai penyakit. Bagian kesimpulan, mutasi adalah perubahan materi genetik yang berperan penting dalam variasi makhluk hidup dan proses evolusi. Mutasi dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. B. Penyebab mutasi mutagen. Mutasi tidak terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh faktor tertentu yang disebab mutagen. Mutagen adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada materi genetik.
Berdasarkan sifatnya mutagen dibedakan menjadi mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Yang ke-1, mutagen kimia. Mutagen kimia adalah zat-zat kimia yang dapat menyebabkan mutasi banyak bahan kimia bersifat mutagenik dan dapat mengubah struktur DNA. Contoh mutagenik kimia antara lain pestisida seperti DDT dan insektisida formaldehyde, glicidol, betadine, deoksida, serta zat lain seperti kafein, natrium, nitrit, dan asam nitrit. Selain itu, beberapa obat seperti antibiotik tertentu, amitorin, dan juga dapat bersifat mutagen. Zat-zat ini dapat mengganggu pembelahan sel dan menyebabkan perubahan genetik. Yang kedua, mutagen fisika. Mutagen fisika umumnya berupa radiasi yang bersifat mutagenik, antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, serta partikel seperti alfa, beta, neutron, dan proton. Radiasi ini memiliki daya ionisasi yang dapat merusak DNA di dalam sel. Radiasi yang menimbulkan ionisasi mampu menembus jaringan hidup dan menyebabkan molekul dalam sel menjadi rusak atau tidak berfungsi normal. Akibatnya sel dapat mati, mengalami mutasi, atau menimbulkan efek jangka panjang seperti kanker. Namun tidak semua radiasi bersifat merusak. Gelombang radio dan panas dari matahari termasuk radiasi yang tidak bersifat merusak sel. Yang ketiga, mutagen biologi. Mutagen biologi berasal dari makhluk hidup, terutama virus dan bakteri. Lebih dari 20 jenis virus diketahui dapat menyebabkan kerusakan kromosom. Contohnya virus hepatitis dapat menyebabkan kelainan pada darah dan sumsum tulang. Selain itu, virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menyebabkan mutasi. Selain virus, bakteri tertentu juga dapat bertindak sebagai mutagen biologi. C. Dampak mutasi. Mutasi pasti menimbulkan dampak. Dampak tersebut dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan, tergantung pada kondisi dan lingkungan organisme tersebut. Yang pertama, dampak positif mutasi. Salah satu dampak positif mutasi adalah munculnya tanaman poliploid. Tanaman hasil mutasi buatan umumnya berukuran lebih besar, baik buah maupun bunganya, dan terlihat lebih sehat. Contohnya adalah buah tanpa biji dan tanaman hias dengan bunga lebih besar. Selain itu, mutasi juga menyebabkan keragaman fenotipe tanaman. Mutasi buatan sangat penting dalam bidang pertanian karena dapat meningkatkan variasi tanaman melalui budidaya. Mutasi juga dapat menghasilkan varian baru. Misalnya, pada hewan tertentu muncul individu albino yang memiliki warna tubuh berbeda, namun tetap sehat. Selain itu, mutasi berperan dalam pengembangan bioteknologi, khususnya dalam rekayasa genetika, melalui penyisipan DNA untuk menghasilkan sifat unggul. Yang kedua, dampak negatif mutasi. Selain menguntungkan, mutasi juga dapat bersifat merugikan. Salah satunya adalah kematian. Mutan atau mutasi letal yaitu mutasi yang menyebabkan organisme tidak dapat bertahan hidup. Mutasi alami sering kali terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dicegah. Dampak negatif lainnya adalah munculnya kelainan, cacat, atau sindrom, terutama pada manusia. Kelainan ini disebabkan oleh perubahan jumlah atau struktur kromosom seperti yang telah dibahas pada berbagai sindrom sebelumnya. Sebagai kesimpulan, mutasi dapat disebabkan oleh faktor yang disebut mutagen, yang terdiri dari mutagen kimia, fisika, dan biologi. Mutasi menimbulkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, mutasi memiliki peran penting dalam kehidupan, khususnya dalam variasi makhluk hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan.